Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Versi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang sampai di Water 7, dan dia juga meminta seorang penjahit untuk memperbaiki kostum pahlawannya. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-18 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-18 ini, utusan angkatan laut akhirnya menemui Saitama. Namun di sisi lain, nama buruk si Butak sebagai bajak laut mulai menyebar ke seluruh penjuru Water 7. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Spandam yang sedang makan di ruangannya. Spandam ini adalah ketua dari CP9 ya guys. Dia membicarakan soal Cyberpol dan bajak laut, karena barusan dia telah mendapatkan pesan dari Laksamana Aokiji soal perintah untuk merekrut seorang bajak laut menjadi anggota dari Cyberpol. Spandam tidak habis pikir, kenapa harus CP9 yang mengurus orang tersebut? Sebenarnya bounty orang itu memang tinggi, tapi di saat yang bersamaan, mereka baru saja merekrut Nero, si manusia kucing, sebagai anggota baru. Dengan adanya perintah dari Laksamana itu, membuat Spandam harus mengevaluasi Saitama sesegera mungkin. Spandam sendiri sebenarnya ragu, karena bisa jadi pria botak bajak laut itu adalah seorang mata-mata. Sambil jengkel, dia juga meminta gajah peliharanya itu untuk berhenti mengganggu, apalagi saat dia sedang makan. Spandam juga mendapatkan info kalau saat ini pria botak itu ada di Water 7. Dan menurut kabar yang beredar, Saitama telah merombong sebuah toko kain juga. Lalu scene berpindah ke si botak, yang saat itu menemui seorang bapak-bapak yang sedang membaca koran. Bapak itu menawari si botak, apakah dia mau menyewa kuda laut untuk jalan-jalan. Mendengar tawaran tersebut, malah membuat Saitama jadi bingung sendiri. Kenapa kota ini tidak memiliki jalan raya? Dan bisnis transportasi apa yang sebenarnya ada di sini? Dalam benaknya, si botak sebenarnya mau bertanya soal letak penginapan terdekat. Tapi belum sampai Saitama bertanya lebih lanjut, tiba-tiba bapak itu berteriak setelah melihat pria yang ada di hadapannya ini. Karena wajah dari pria tersebut begitu mirip dengan foto yang tercantum di dalam koran. Ternyata Saitama telah menjadi berita hangat di media Water 7 untuk hari ini. Kemungkinan bapak menjualkan yang sebelumnya mau memperbaiki kostum milik si botak telah melaporkannya ke pihak berwajib ya guys. Di sisi lain, Tuan Iceberg selaku wali kota dan pemilik perusahaan Galeila mendapatkan permohonan langsung dari toko penjual kain yang sebelumnya Saitama datangi. Namun dalam laporannya, bapak tersebut mengadu kalau Saitama telah merampok tokonya. Iceberg mencoba menyikapi kondisi itu dengan santai dan bersikap acuh. Selain itu, para pekerja Galeila selalu sibuk dalam membuat kapal. Menurutnya, mereka tidak perlu menanggapi soal isu yang beredar. Namun sekretarisnya Khalifa memberitahu jika toko kain milik bapak tersebut adalah salah satu sumber pendapatan utama di kota ini. Akan sangat rugi jika mereka tidak membantu butik tersebut dalam mengatasi masalah yang terjadi. Mendengar hal itu membuat wali kota itu merasa kagum dengan informasi rinci yang sekretarisnya peroleh. Dia pun bertanya soal identitas dari bajak laut yang sedang dibicarakan itu. Khalifa memberitahu jika pria tersebut dikenal sebagai botak berjubah dan memiliki bounty sebesar 100 juta berry. Namun Khalifa sendiri merasa khawatir jika ada keterangan lebih dalam soal info dari pria botak itu, karena berita yang dia dapat hanya sampai batas itu saja. Saat ini para kepala mekanik Galeila sedang bersiap untuk Aqua Laguna minggu depan. Para warga pada antusias melihat aksi yang akan mereka jalani, karena bantuan dari para kepala tersebut membuat setiap bajak laut yang datang ke kota ini jadi minim berbuat onar. Mereka juga ingin memberitahu soal bajak laut yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, agar para kepala mekanik tetap waspada saat bertemu dengan bajak laut tersebut. Khalifa memperingatkan Tuan Iceberg untuk memperhitungkan keluarga Franky pula. Bisa saja mereka menghalangi Galeila dalam menghadapi bajak laut itu, karena mereka juga bekerja sebagai pemburu bounty. Khalifa menyarankan wali kota itu untuk menghindari pertikaian langsung dengan keluarga Franky. Ada kemungkinan bajak laut tersebut ingin mengincar Tuan Iceberg sendiri. Sementara itu, Saitama menaiki perahu kuda dan berjalan mengelilingi kota, mencari tempat untuk menginap.
Menurutnya memiliki bounty begitu merepotkan. Si botak tidak bisa membiarkan kondisi ini berlangsung lebih lama lagi. Dia berharap setelah ini setidaknya bisa kembali ke toko kain untuk mengambil kostum pahlawannya. Sampai saat ini Saitama masih merasa bingung. Namun jika Cyberpol itu tidak kunjung menghubunginya, maka tidak ada cara lain. Si botak harus mencari suatu pekerjaan. Tapi Saitama juga bingung bagaimana caranya seorang penjahat bisa mendapatkan pekerjaan di kota ini. Saitama berpikir mungkin dia akan memakai topeng dalam melamar kerja nanti. Namun saat melihat seseorang yang mengendarai perahu di depannya, si botak merasa jika orang tersebut seperti menatapnya. Benar saja, orang itu mendekati Saitama dan mengonfirmasi identitasnya. Kemudian dia mengajak si botak untuk berbicara lebih dalam sembari menyusuri sungai. Saitama yang diajak itu masih bingung dengan apa yang orang itu bicarakan. Orang bertopeng tersebut bercerita jika dia diperintahkan oleh Angkatan Laut untuk menguji si botak dan memasukkannya ke dalam CP9. Shin berpindah dulu ke Tuan Iceberg bersama sekretarisnya yang saat itu melihat Pauli yang ditangkap oleh Lucy karena mau mencuri uang orang lain. Tujuannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pauli dan Lucy ini juga menjabat sebagai kepala mekanik di Gailaila. Khalifa merasa jika rekannya itu sudah sangat kecanduan dengan judi akhir-akhir ini. Namun Pauli berdalih jika dia cuma menemukan koper-koper tersebut. Menggunakan burung peliharaannya, Lucy meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Menurutnya hutang rekannya itu terus meningkat sehingga membuatnya semakin putus asa. Di sisi lain, utusan Angkatan Laut yang mengajak Saitama itu menjelaskan jika gaya seni bela diri yang agen rahasia gunakan dalam pertempuran adalah Rokushiki. Dan untuk menguasai 6 gerakan dari jurus itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 dekade. Tapi dia memberi keringanan si botak, dan Saitama cukup menunjukkan potensi kemampuannya saja. Selain itu, mereka juga perlu menguji kecerdasan yang si botak miliki. Dia menjelaskan jika kegagalan bukanlah hasil yang dapat diterima, karena bergabung dengan Cyberpol dengan predikat sebagai bajak laut adalah hak istimewa paling langka yang pernah ada. Sayangnya, belum sampai Saitama bertanya lebih lanjut, agen tersebut memberitahu jika waktu mereka bertemu sudah habis dan dia akan menghubungi si botak lagi beberapa waktu ke depan. Lalu dengan cepat orang itu melompat dari perahunya dan meninggalkan Saitama begitu saja. Sontak saja si botak langsung panik seperti mau bertanya beberapa hal lagi. Si botak yang ditinggal itu cuma nunjukin ekspresi suntuknya karena dia lupa menanyakan soal gaji yang akan dia dapat. Selain itu, untuk saat ini, Saitama juga tidak punya uang. Makanya dia ingin menanyakan hal tersebut. Si botak berpikir, mungkin dia harus lulus dari ujian masuk itu dulu, agar bisa mendapatkan uang. Saitama juga tidak menyangka, jika agen rahasia menggunakan seni bela diri dalam bertarung. Dia penasaran, apakah orang-orang itu berbeda dengan para pasukan Angkatan Laut yang selama ini Saitama temui? Shin berpindah lagi ke para kepala mekanik Gailaila yang sedang bertengkar satu sama lain. Seusai masalah dari Pauli yang banyak hutang sebelumnya, kali ini dia ganti emosi melihat Khalifa yang masih memakai pakaian super seksi. Karena peraturan di perusahaan kapal ini, semua wanita harus memakai celana. Tapi sekretaris itu meminta rekannya untuk tidak perlu mempermasalahkan hal sepele semacam itu. Beberapa saat kemudian, pertikaian dapat dikondisikan. Kaku juga datang ke Dok 1. Pauli bertanya, dari mana saja rekannya itu? Kaku bercerita jika dia baru saja memeriksa sesuatu di dermaga. Lalu Tuan Iceberg meminta mereka semua untuk masuk ke Dok 1 karena setelah ini mereka akan mengadakan pertemuan singkat. Di saat yang bersamaan, Khalifa menginformasikan jika mereka mendapatkan tamu yang sudah menunggu di depan pintu. Tapi wali kota itu meminta sekretarisnya untuk masuk ke dalam dan biar dia saja yang menangani para tamu tersebut. Sambil menghampiri ketiga orang tersebut, wali kota itu mengaku jika dia bukanlah Tuan Iceberg, melainkan kakak dari orang yang sedang mereka cari. Sambil tersenyum, orang bertopi hitam tersebut berkomentar jika alasan yang wali kota itu katakan begitu lucu. Meski begitu, dia juga akan tetap memberikan penawaran kepada pemilik Gailaila tersebut. Ternyata ketiga orang itu adalah utusan dari pemerintah dunia, guys. Dan orang yang berbicara itu bernama Corgi. Pria tersebut juga menambahkan jika alasan kedatangannya kali ini karena ada keperluan yang lain. Apakah itu semua ada hubungannya dengan Saitama? Yang setelah ini akan diuji untuk masuk ke dalam agen CP9.
Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-18 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-18 yang isinya memperlihatkan Tuan Iceberg yang didatangi 3 utusan dari pemerintah dunia. Kemungkinan kedatangan dari orang tersebut masih ada hubungannya dengan Saitama, guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.